Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah silakan baca panduan instalasi atau teman-teman juga boleh tonton video ini sebagai panduannya. Ini panduan instalasi dalam berbentuk tertulis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah silakan masuk ke script.google.com seperti yang tertulis di sini. Ini tinggal kita klik aja seperti ini. Langkah selanjutnya adalah ini kita hapus semua, kita tinggal Ctrl A lalu kita tekan delete. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengambil file yang ada di dalam ini, yang kita ambil namanya adalah backend finals, seperti ini. Double klik, dan ini tinggal kita Ctrl A, lalu tekan Ctrl C, lalu kita buka app script kita tadi, lalu di bagian ini kita tinggal tekan Ctrl V atau paste. Nah, kalau sudah, ini silahkan kita simpan dulu, kita tulis di sini namanya auto form dan kita pilih rename. Dan jangan lupa tekan di sini save project to drive seperti ini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pergi ke sini, ada tulisan do option, kita ganti menjadi do post. Setelah itu, ini kita tekan run sekali saja. Seperti ini. Dan nanti kita akan diminta untuk review permission, tinggal kita klik review permission seperti ini. Dan kita klik advance di sini. Dan kita pergi ke go auto form. Seperti ini. Dan kita centang lagi semuanya dan kita pilih continue. Pastikan di sini sudah berhasil. Nah, kalau sudah, kita tinggal pergi ke deploy di bagian ini dan kita pilih new deployment seperti ini. Langkah selanjutnya, kita pilih yang select type seperti ini, lalu kita pilih web app. Langkah selanjutnya, kita tinggal menulis di sini namanya auto form, seperti itu. Dan kita pilih di sini adalah anyone. Dan tinggal klik deploy seperti ini. Kemudian kita akan memberikan izin akses sekali lagi. Kita pergi ke advance lagi di bagian ini, lalu kita pergi lagi ke go auto form unsave seperti ini, dan kita centang lagi semuanya, dan kita pilih continue. Sekarang aksesnya sudah diberikan, ini nanti boleh kita copy. Untuk sementara ini tidak usah kita close dulu. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melakukan deploy. Nah, untuk melakukan deploy, kita butuh namanya blogger.com. Ini gratis ya. Jadi, silahkan masuk ke blogger.com seperti ini. Lalu silahkan pergi ke create your blog, seperti ini. Lalu silahkan pilih email yang akan digunakan, dan silahkan pilih next, dan silahkan masukkan password daripada emailnya. Kalau muncul seperti ini abaikan saja, tinggal di cancel, lalu kita tinggal masukkan nama blog kita. Misalkan kita masukkan adalah nama kita, lalu kita pilih next di bagian ini, dan kita masukkan nama blog kita yang unik. Misalkan kita masukkan Suhardi Amir file seperti itu, lalu kita pilih next, dan kita tinggal masukkan display name-nya, misalkan Suhardi Amir. Dan kita pilih finish di bagian ini. Sekarang blog kita sudah selesai, ini tinggal kita hapus saja seperti ini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pergi ke new post di bagian ini, dan ini kita ubah menjadi HTML view. Kemudian kita balik lagi ke file yang telah teman-teman dapatkan. Di sini ada front end, ini tinggal double klik seperti ini. Dan ini semuanya silakan Ctrl A, lalu Ctrl C untuk mengkopinya, dan kita pindahkan ke blok kita tadi. Nah, yang ada ini kita hapus dulu, seperti ini, dan kita Ctrl paste. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah, teman-teman silahkan tekan Ctrl F untuk melakukan pencarian. Silahkan ketik di pencariannya huruf IS underscore preview. Seperti ini. Nah, kalau sudah, silahkan tekan Enter. Nah, pastikan di sini sudah tulisannya adalah false, dan pastikan URL GAS Anda di sini. URL GAS-nya itu adalah yang ini. Nah, ini tinggal kita copy, lalu kita tinggal pindahkan ke sini. Jangan sampai menghapus tanda petiknya ya, seperti ini. Lalu
tekan Ctrl V saja atau paste. Nah, di bagian ini kita tinggal tulis auto form. Jika sudah, silakan lakukan publish di bagian ini. Dan jangan lupa pilih confirm di bagian ini. Dan langkah selanjutnya kita tinggal pilih view block di bagian ini atau kita juga bisa pilih view di bagian ini. Jika tampilannya seperti ini, tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah silahkan pergi ke tema di bagian ini, lalu silahkan pergi ke customize di bagian ini, dan kita pilih switch to first generation classic theme. Tinggal klik seperti ini dan pilih switch without a backup. Seperti ini, dan kalau sudah, yang tadi ini kita tinggal reload aja, dan sekarang aplikasinya sudah bisa dibuka. Aplikasi ini terdiri atas beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah judul Google Form-nya. Silahkan tuliskan judul Google Form-nya seperti apa. Misalkan ini adalah asesmen sumatif. Lalu deskripsi form-nya, ini adalah petunjuk pengerjaannya. Jadi silahkan masukkan petunjuk pengerjaannya jika ada. Kemudian silahkan tentukan berapa jumlah poin per soalnya nanti. Misalkan ada soalnya 20, berarti kita isi di sini adalah 5. Kemudian untuk kelasnya kita pilih di sini, misalkan kalau kita mengajar beberapa kelas, misal saya masukkan di sini adalah 10 IPA 1, kemudian 10 IPA 2. Nah, ini untuk pembagian kelasnya adalah dibatasi dengan koma lalu spasi seperti ini. Nah, untuk passwordnya atau tokennya ini bisa diisi sekarang atau bisa nanti diisi nanti. Misalkan saya isi sekarang dengan angka 123, kemudian buat spreadsheet responnya, nanti supaya ada langsung kita bisa lihat nilainya seperti ini. Dan kalau misalnya mau dikumpulkan email atau batasi tanggapan, ini juga bisa. Tapi hati-hati ketika teman-teman memilih kumpulkan email atau batasi satu tanggapan, maka peserta didiknya wajib login. Kemudian untuk soalnya, di sini ada dua mode. Pertama adalah mode yang bisa kita langsung copy paste saja, tapi harus mengikuti contoh yang seperti ini. Nah, kekurangannya di mode paste ini kita tidak bisa menambahkan gambar kalau misalnya soalnya ada bergambar. Nah, saran saya adalah silakan pilih mode upload Word di bagian ini. Sangat penting untuk diketahui, untuk di bagian Microsoft Word-nya, model soalnya seperti ini. Yang terpenting adalah setelah ini angka 1, harus diikuti oleh spasi. Dan tidak boleh auto numbering seperti ini. Jadi ini harus dimatikan auto numberingnya, jadi pilih none. Seperti itu kita pilih 1, spasi, dan kita Ctrl Z lagi. Supaya nanti auto numberingnya tidak hidup. Nah, kemudian pastikan di sini tulisannya kunci, titik 2, spasi, baru kunci jawabannya. Nah, begitu seterusnya. Jadi, untuk gambar, kita juga bisa memasukkan gambar. Jadi, sama seperti yang di atas, ini ada angka, kemudian ada titik, lalu spasi, lalu masukkan gambarnya di sini, dan nanti silahkan masukkan opsi jawabannya, wajib semuanya huruf besar dan tidak boleh ada numberingnya secara otomatis. Jadi, harus manual. Kemudian kuncinya seperti ini, kunci jawabannya, kunci jawaban, titik 2, spasi, baru kunci jawabannya. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih save saja soal yang sudah kita buat. Kita pergi ke aplikasi, lalu kita tinggal klik seperti ini di bagian tengah, dan kita pilih soal kita pergi ke soal bahasa Indonesia misalkan, lalu kita pilih open. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik buat Google Form di bagian ini. Nah, kita tinggal klik seperti ini, dan kita tinggal tunggu sampai ini berhasil. Soal kita sudah berhasil dikonversi ke Google Form, lalu kita pilih lihat lanjut hasilnya. Nah, hasilnya ada berada di sini. Lihat public atau tesnya, atau kita mau mengedit lagi juga boleh. Kita klik di sini. Nah, kita pilih lihat public test aja seperti ini. Dan ini soal yang tadi sudah kita konversi dalam Microsoft Word ke Google Form. Kita coba isi dulu. Kita pilih kelasnya, kita tulis nomor ujiannya, dan kita pilih passwordnya 123, lalu pilih next. Dan ini soalnya ya, sudah sesuai. Dan gambar juga sudah otomatis masuk di sini. Nah, seperti ini.
Kalau kita mau mengkonversi soal yang lain, kita tinggal reload aja seperti ini, dan nanti akan kembali baru lagi. Kalau penasaran di mana letak soal asesmennya, silakan masuk ke Google Drive-nya, nanti dia akan berada di sini, soal sumatif namanya, atau sesuaikan dengan nama soal kita. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.